Pada sesi ini kita akan membahas mengenai sampling strategis. Nah, seperti yang sudah kita bahas sebelumnya, ketika kita sudah menentukan target riset kita, kita juga perlu menentukan sampel yang akan kita ambil. Di sini ada beberapa strategi pengambilan sampel yang akan kita bahas secara singkat. Jadi kita bisa mengambil sampel dengan sistematis atau yang biasa kita sebut dengan probability sampling, atau bisa juga dengan non-systematic atau non-probability sampling. Pada probability sampling, peneliti memilih individu dari populasi, yang mana mereka itu representatif terhadap populasi yang ingin diteliti. Nah, jadi ini adalah bentuk sampling yang paling rigorous. Karena sampelnya representatif, maka peneliti dapat membuat generalisasi terhadap populasi tersebut. Nah, namun pada realitanya pengambilan probability sampling ini tidak selalu dimungkinkan. Sehingga peneliti selain itu juga bisa menggunakan non-probability sampling. Nah, jadi pada metode ini, individu itu terpilih karena mereka bersedia. Dan mereka juga dapat merepresentasikan beberapa karakter yang ingin kita pelajari. Nah, bisa jadi riset yang ingin kita lakukan memang tidak memerlukan generalisasi populasi secara keseluruhan, tetapi hanya perlu mendeskripsikan suatu grup dalam populasi tersebut. Nah, kita masuk ke dalam probability sampling ya. Pertama itu bisa dengan simple random sampling. Jadi metode ini kita memberikan nomor kepada setiap individu di populasi yang ingin kita teliti. Lalu kita dapat menggunakan misalnya random table number untuk memilih sampel yang akan kita gunakan. Systematic sampling ini adalah variasi dari simple random sampling. Jadi alih-alih random atau dengan menggunakan random table number tadi, kita menggunakan penomoran sistematis. Jadi contohnya di sini, dari populasi 30 orang misalnya, kita akan memilih sampel setiap orang kelima. Jadi kita punya 6 sampel itu yang kelima, yang ke-10, ke-15, 20, 25, dan yang ke-30. Kemudian selanjutnya ada stratified sampling. Jadi pada metode ini, populasi itu akan dibagi berdasarkan karakteristik tertentu. Nah, kemudian peneliti akan mengambil sampel setiap subgroup dengan menggunakan simple random sampling. Nah, kapan ini diperlukan? Jadi ketika populasi itu terdapat ketidakseimbangan terhadap suatu karakteristik. Jadi misalnya jenis kelamin perempuan itu lebih kecil, jauh lebih kecil daripada yang laki-laki. Kalau kita langsung melakukan simple random sampling, itu bisa jadi sampel perempuannya nanti tidak representatif. Jadi kita bagi dulu ke dalam grup, lalu kita sampling per grupnya. Contohnya seperti ini, jika ada populasi 9.000, kemudian 2/3-nya adalah laki-laki. Nah, kita hitung secara proporsional, berarti sampel laki-laki yang akan kita ambil itu sebanyak 200 orang. Sementara sampel perempuan yang akan kita ambil 100 orang. Kemudian ada lagi multistage cluster sampling. Nah, di sini peneliti itu memilih sampel dalam 2 atau 3 tahapan karena sulit gitu untuk melakukan identifikasi populasi kalau populasinya itu terlalu besar. Nah, misalnya populasi siswa beresiko di seluruh US itu sulit diidentifikasi, tetapi kita bisa mendapatkan daftar sekolah dan kemudian melakukan seleksi random untuk mendapatkan beberapa sekolah yang akan diteliti. Nah, dari situ nanti kita bisa mendapatkan daftar siswa beresiko di sekolah-sekolah terpilih tersebut. Kemudian selanjutnya kita bisa melakukan random sampling. Seperti yang sudah dibahas sebelumnya, terkadang sulit ya untuk melakukan probability sampling. Jadi sebagai alternatif itu kita bisa melakukan non-probability sampling, salah satunya dengan convenience sampling. Nah, jadi pada metode ini peneliti itu akan memilih partisipan karena mereka itu bersedia dan memiliki waktu untuk jadi subjek penelitian.
Nah, namun kita tidak bisa dengan confidence menyatakan bahwa individu-individu tersebut representatif terhadap populasi yang kita teliti. Tetapi penelitian seperti ini juga tetap dapat menghasilkan informasi yang berguna untuk menjawab research question dan hipotesis yang kita miliki. Selain convenience sampling, itu ada juga snowball sampling. Nah, di sini peneliti meminta partisipan untuk mengidentifikasi responden lain. Tapi kalau kita menggunakan metode ini, kita tidak bisa mengetahui karakteristik individu yang kita sampel. Misalnya, yang lagi menjalani PT ya, misalnya yang dapat SMP, SD. Nah, kita misalnya ada kenalan kepala sekolah atau salah satu guru, kemudian kita minta mereka untuk meneruskan survei kita ke individu-individu lain di sekolah tersebut. Nah, itu kan berarti kita tidak mengetahui karakter individu yang kita sampel karena kita melakukan snowballing.